Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wala haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ba'd. Jamaah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Kedua, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan mulai kajian kita hari ini di bulan Ramadan, hari pertama. Saya tanya dulu, ada yang enggak puasa, ada tidak yang puasa hari Sabtu? Ngaku aja udah. Ada enggak yang puasa hari Sabtu? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Aduh. Iya. Saya dengar-dengar ada yang puasa hari Kamis. Iya. Tanggal 31 Maret puasa. Iya, Ramadan. Yang ada yang Jumat juga. Ada yang Sabtu. Yang rata-rata ikut Saudi itu puasanya hari Sabtu. Iya. Ya dua itu, ada ikut Muhammadiyah, ada yang ikut Saudi. Iya. Ada yang bukan Muhammadiyah tapi dia ikut Saudi. Saudi Arabia kan hari Sabtu ya. Di sini ikut siapa? Iya, ikut. Jadi semuanya ini hari pertama ya. Samalah kita. Saya pun hari pertama ini. Inilah hari pertama Ramadan. Tadi malam tarawih ya. Di mana? Di Baitul A'la. Pasti rame. Sampai mentok. Ya. Ya. Ya biasanya di Indonesia ini ya suasana Ramadan awal-awal hari pertama 2, 3, 4, 5 mungkin 7 hari pertama lah ya. Itu membludak di mana-mana. Ngegas. Gaspol istilahnya. Ya, gaspol. Nah, memasuki paruh kedua Ramadan atau pertengahan Ramadan. Itu sudah mulai apa? Iya, ada mulai berkurang. Ya, nah di bagian akhir Ramadan sudah pada hilang gitu. Ya, udah mulai berkurang ya para jemaah. Padahal core-nya Ramadan itu adalah di bagian akhirnya. Ya, di bagian akhir. Itu adalah core-nya. Core tahu ya? Intinya Ramadan itu di situ. Tapi entah kenapa di sini di partai puncak itu pula ya banyak yang gugur. Atau mungkin memang itulah dia takdir plus 62 ini. Ya selalu kalah di final. Bisa aja. Iya, awal bagus, udah masuk final kalah terus, ya, nggak pernah menang, nggak pernah juara, itu entah kenapa. Ya memang seperti itu Ramadan di plus 62 ini. Ya, begitu nanti di akhir mudik yang paling heboh itu di Indonesia, betul. Bukan nggak ada mudik di tempat lain ya. Tapi yang paling heboh sedunia, sejagat raya, sealam semesta adalah di Indonesia. Betul nggak? Iya. Itu diberitakan H-7 sampai H-1 kan gitu ya. Waduh. Itu udah H plus lagi kan gitu. Kalau udah H plus udahlah di luar Ramadan kan gitu ya. Udah selesai cerita Ramadan ini. Ini di bulan Ramadan, itu yang terjadi para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan seolah-olah itu sudah jadi tradisi. Kenapa? Karena ada banyak ungkapan-ungkapan itu yang mengelirukan.
Ini penting ya, saya sampaikan di sini. Banyak ungkapan-ungkapan itu yang mengelirukan dan nggak ada dasarnya. Kalau tradisi muda-mudi itu entah siapa yang menciptakan. Yang jelas kalau kita di di negara-negara lain nggak dikenal itu. Saya lama di Pakistan, mereka nggak kenal yang namanya muda-mudi di Idul Fitri, nggak ada, ya, beda suasananya. Nah, ada banyak ungkapan-ungkapan yang mengelirukan. Contohnya apa? Hari raya adalah hari kemenangan. Antum dengar itu? Ungkapan-ungkapan seperti itu. Ya, hari raya, hari kemenangan. Jadi kadang-kadang ini banyak istilah-istilah yang dalam bahasa Indonesia itu jadi mengelirukan. Rumah sakit, harusnya kan rumah sehat. Ini udah rumah sakit, sakitlah masuk sana, sakit kantong, sakit kepala ya. Ya kan? Harusnya kan rumah sehat gitu ya. Istilah-istilah, sakit gula. Kenapa gula yang dikambing hitamkan? Toh banyak orang yang kena diabetes bukan karena gula. Betul nggak? Ya, tapi kenapa gula yang dikambing hitamkan? Kenapa nggak disebut sakit malas saja? Karena memang penyebabnya adalah gaya hidup yang malas, diabetes itu. Ya, nah demikian. Tapi itu istilah-istilah dalam bahasa kita, dalam di tengah-tengah masyarakat kita yang membuat yang mengelirukan. Termasuk hari raya disebut hari kemenangan. Maka bagi rakyat plus 62, inti Ramadan adalah 1 Syawal. Kornya Ramadan itu 1 Syawal. Bahkan ada orang yang masuk Ramadan, ngitung Ramadan itu ya berapa hari lagi ya hari raya. dia hitung ya kan berarti 30 hari, 28 hari lagi ini. 10 hari lagi, 5 hari lagi kan gitu ya. Seolah-olah yang dikejar inti dari Ramadan ini dan disebut-sebut sebagai hari kemenangan katanya. Dari mana itu? Antum coba telusuri, dari mana itu istilah hari kemenangan itu? Apa Nabi mengatakan seperti itu? Ada ungkapan dari Nabi dan para sahabat yang menyebut hari raya itu hari kemenangan. Silakan cek aja, silakan periksa. Ya maka yang dinanti-nanti, yang dikejar-kejar, yang ditunggu-tunggu, seolah-olah itu core-nya ya, adalah apa? 1 Syawal. Jangan-jangan kita ya masih punya orientasi seperti itu. Sehingga hebohnya itu apalagi mendekati ya hari hanya ya. Banyak kaum muslimin yang menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak ada kaitannya lagi dengan Ramadan. Mudik itu kan dalam rangka hari raya, betul enggak? Mati-matian tiba di kampung sebelum hari raya. Gagal itu ya. Kalau tiba di kampung setelah hari raya, aib, dianggap gagal gitu ya. Betul nggak? Tradisi mudik itu untuk apa? Untuk hari raya kan? Awalnya seperti itu. Memang ngejar hari raya di kampung. Yang dikejar itu hari raya. Karena seolah-olah, saya ingin jelaskan ini supaya mungkin kadang-kadang ini luput dari perhatian kita ya. Dan itu ada di tengah-tengah masyarakat kita, jangan-jangan di tengah-tengah keluarga kita. Ya, sebutan itu tadi itu, hari kemenangan. Jadi yang dikejar itu hari rayanya. Ramadan dihitung untuk apa? Untuk tahu hari rayanya berapa hari lagi. Ramadan dihitung, hitungan mundur, untuk mengetahui hari rayanya berapa hari lagi. Ini kan keliru. Ya, di belahan bumi lain ya selain plus 62. Tahu ya plus 62 ya. Itu bahasa sosmed itu. Ya. Di belahan bumi lain orang-orang itu tidak sibuk dan tidak heboh dengan hari raya. Yang mereka sibukkan, hebohkan apa?
Lailatul Qadar. 10 malam terakhir, terutama malam-malam ganjil, itu core-nya Ramadan itu. Artinya apa? Percuma dapat Ramadan kalau enggak dapat Lailatul Qadar. Kira-kira demikian. Maka malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar itu luar biasa meriahnya. Lebih meriah daripada Idul Fitri sekalipun. Itu di belahan bumi lain. Saya lama di Pakistan. Itu kalau apalagi malam 27 ya. Itu hampir tidak ada rumah yang padam lampunya. Tertidur lelap penghuninya. Kenapa? Mereka rame-rame semuanya datang ke masjid. Itu masjid membeludak sampai di jalan-jalan macam sholat hari raya, Pak. Hanya saja nggak di lapangan kan begitu ya. Tapi masjid itu membeludak sampai ke jalan-jalan itu, Pak. Jalan-jalan ditutup. Ya. Nah, kalau antum pergi dapat bisa berkesempatan umroh di akhir Ramadan. Ada yang rencananya pergi? Ada, alhamdulillah. Ya, coba nanti perhatikan. Saya pernah ya umroh di Ramadan, sering juga, terutama di akhir Ramadan. Itu coba antum berdiri di pelataran Masjidil Haram. Coba berdiri di pelataran Masjidil Haram. Kemudian angkat kepala antum, tengadahkan, lihat sekeliling. Sekeliling itu apa? Hotel-hotel. Banyak ya Pak ya, hotel-hotel tinggi-tinggi itu. Coba lihat. Itu jendela-jendela hotel itu rata-rata hampir semua hidup lampunya. Kenapa? Karena penghuninya ikut sholat dengan sholat imam di Masjidil Haram. Nyala semuanya Pak. Itu kondisinya. Ini detil-detil yang mungkin luput dari perhatian kita ya. Begitu antusias. Hingga mereka enggak seakan-akan rugi kalau terluput malam-malam ganjil ini. Hari raya biasa aja, enggak serami itu. Ya terutama malam 27-nya ya, datang ke Masjidil Haram terlambat, asar Pak. Itu dapat di luar. Di luar atau dioper ke yang jauh kan gitu ya, bangunan yang jauh. Bangunan intinya yang bangunan lamanya sudah penuh sudah. Enggak bisa masuk, apalagi datangnya maghrib. Begitu ramenya, lebih ramai daripada sholat id. Sholat id kita di situ. Jadi mereka itu yang merasakan kemenangan itu di malam-malam itu. Idul Fitri biasa aja. Agak lama-lama datang pun dapat tempat. Enggak berdesak-desakan. Enggak seperti suasana dan kondisi kita lihat di malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar itu. Nah ini di belahan bumi lain, sangat kontras suasananya dengan yang ada di plus 62 ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah itu mungkin yang perlu kita luruskan ya berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Jadi bulan Ramadan ini awal-awalnya ya santai-santai aja dulu, jangan ngegas. Ya jangan gaspol, nanti 10 malam terakhir baru gaspol. Baru ngegas di situ, ya. Nah, jadi kita simpen tenaga dulu ini. Karena kalau kita spanning langsung dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kayaknya nggak sanggup. Mungkin nggak sanggup. Maka Nabi juga fokus di 10 malam terakhir, i'tikaf. Beliau membangunkan keluarga, nggak asik sendiri istilahnya. Beliau mengencangkan ikat sarung, nggak ada cerita wanita lagi kan begitu ya. Kemudian beliau menghidupkan malamnya, hampir semalaman suntuk mengerjakan sholat. Itu di 10 malam terakhir. Ada banyak kisah-kisah yang menyebutkan tentang Nabi sholat Idul Fitri dan kemeriahan di malam Idul Fitri, nggak ada. Biasa aja. Tapi di sini itu menjadi apa? Seolah-olah digambarkan itulah dia apa? Afwan. Itulah
core-nya. Itulah inti dari kita berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa ini? Oh, baterainya. Ini pakai baterai? Iya. Oh. Tes, ya pakai ini aja. Tes, ya. Taib. Sama aja ini. Bisa. Tes. Enggak bisa juga. Ini aja lah. Tes. Biasanya ini pakai listrik. Tes. Cek. Tes. Hidup mati ya? Cek. Tes. Cek. Ya. Cek. Baik. Saya tanya dulu, di Baitul A'la masih ada qiyam Lailatul Qadarnya? Masih dilaksanakan atau masih ada itikaf? Kan ini bukan masjid. Baitul A'la. Baitul A'la belum bisa dijadikan tempat itikaf. Ada Jumatan di situ, nggak ada kan? Belum bisa. Belum boleh antum itikaf di Baitul A'la. Kecuali sudah ada sholat 5 waktu rutin dan sholat Jumat, ya, dan statusnya naik jadi masjid, ya. Tapi ya qiyam Lailatul Qadar apa masih dihidupkan di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir. Harus dikoordinir. Ini masukan ya. Dikoordinir dan diurus. Artinya ada yang memang mengaturnya. Jadi bisa dimobilisasi warga di sini untuk hadir supaya hidup. Ya, ambil aja malam-malam ganjilnya 21, 23 sampai 29. Ya. Nah, karena kalau enggak dikoordinir atau apa namanya ya, dadakan ya, kadang-kadang ya enggak maksimal. Ya. Nah, demikian supaya ya antum ya mudah-mudahan lah ya lebih ringan untuk mengejar Lailatul Qadar itu. Ya, lebih ringan. Karena Nabi juga membangunkan keluarga, Nabi membiarkan sahabat-sahabat ikut sholat bersama beliau tanpa khawatir itu diwajibkan. Kenapa? Karena momennya itu momen yang spesial, edisi mengejar Lailatul Qadar. Mungkin pernah saya sampaikan juga, di bulan Ramadan ada 2 qiyam yang Nabi sebut dengan nama yang berbeda. Kenapa dibedakan namanya? Karena berbeda juga. Ya, kita katakan pengerjaannya. Yang pertama adalah qiyam Ramadan. Nabi mengatakan, antum sering dengar hadis ini, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, ini namanya qiyam Lailatul Qadar. Ada hadisnya, bahkan Nabi menyebutkan secara spesifik jenis salat ini, yaitu apa? Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban thumma wuffiqat lahu. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Lailatul Qadar
Maksudnya apa? Lailatul Qadar kan dirahasiakan, tapi dibuat takrib pendekatannya, yaitu apa? Malam-malam ganjil. Jadi qiyam Lailatul Qadar ini malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Itu qiyam Lailatul Qadar. Ya kalau mau pasti 10 malam itu semua disikat. Itu qiyam Lailatul Qadar. Karena iman dan mengharap pahala. Tsumma, ini ada tambahan, tsumma wufiqat lahu. Kemudian dia diberi taufik bertemu dengan Lailatul Qadar itu. Jadi enggak semua. Ini artinya. Tsumma wufiqat lahu. Diberi taufik bimbingan, ya dituntun dia untuk bertemu dengan Lailatul Qadar itu. Artinya enggak semua ya, enggak semua. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ada istilah qiyam Lailatul Qadar. Dan Nabi yang mengatakan itu. Kenapa? Karena sifatnya juga berbeda. Pertama, Nabi pernah qiyam Ramadan di awal membiarkan sahabat ikut. Malam kedua, Nabi membiarkan lagi. Malam ketiga, Nabi membiarkan. Malam keempat, Nabi enggak keluar. Ya. Nah, tapi malam Lailatul Qadar itu, qiyam Lailatul Qadar, Nabi membangunkan keluarga, menghidupkan malamnya. Untuk apa membangunkan keluarga? Untuk sholat bersama. Kemudian Nabi membiarkan sahabat ikut sholat bersama beliau. Ya, ikut sholat bersama beliau. Hingga sahabat yang ikut sholat bersama Nabi di malam 27, Nabi hampir sholat semalam penuh. Ya, sahabat itu berkata, hatta khashinal falah. Kami mengerjakan sholat bersama Nabi dari awal malam sampai kami khawatir terluput makan sahur. Jadi ada 3 level. Ya, malam 23 Nabi keluar mengerjakan sholat. Ini level pertama. Sepertiga malam. Sepertiga malam. Level kedua, tanggal 25 Nabi keluar sholat separuh malam. Level ketiga, malam 27 Nabi sholat hampir sepenuh malam. Kalau kita bagi levelnya sepertiga malam itu dimulai dari jam 2 ya, sepertiga malam itu dari jam 2 ke atas, itu sepertiga malam. Dari jam 2 habisnya jam 4, itu level 1 itu. Karena jam 4 ke atas, ya kalau kita selesai jam 4 kita khawatir nggak sempat makan sahur, kira-kira demikianlah. Dari jam 2 sampai jam 4, itu level 1 itu. Level 2 separuh malam. Kalau separuh malam, pertengahan malam itu jam 12, maka sholatnya jam 12 sampai jam 4. Nah level 3, malam 27 itu Nabi keluar hampir sepenuh malam. Itu kalaulah kita mulai ya dari jam 10 ya, setelah Isya lah ya, ya lebih kurang jam 10 lah ya, ya itu habisnya jam 4. Mulainya jam 10, selesainya jam 4. Itu Nabi sholat ya tidak banyak jedanya, ya tidak banyak istirahatnya. Sholat berdiri, lama berdiri, dalam kondisi berdiri. Artinya apa? Qiyam itu kan berdiri. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi nggak banyak ya, leha-lehanya, nggak banyak jedanya, nggak banyak tidur-tidurannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah itu sholat qiyam Lailatul Qadar Nabi. Begitulah cara Nabi mengejar Lailatul Qadar. Hunting Lailatul Qadar, begitu caranya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, di sini di Baitul A'la levelnya mana itu? Mulainya jam berapa di Baitul A'la? Level 1 dulu lah ya. Level 1 dulu lah. Dari jam 2 sampai jam 4. Salatnya. Banyak kan habiskan waktu itu untuk salat dan doa. Ya sela-selanya doa lah. Jadi jangan lama-lama jedanya. Karena pada bergelimpangan nanti ketiduran semua. Ya, jam 2. Mungkin level pertama lah dulu. Kalau di Medan sudah level kedua, ya biasanya jam 12 gitu. Enggak tahu sekarang ada yang mau coba dari jam 10.
Dari jam 10. Ya nggak tahu sekarang. Dulu waktu awal-awal kita galakkan ini di Medan, awalnya dulu gak banyak orang yang ada yang mengatakan berlebihan itu, gini gitu, macam-macam lah ya, pro kontra. Tapi sekarang rata-rata sudah banyak masjid di Medan sudah ikut seperti itu. Awalnya di Masjid Mukhlisin di tempat saya, dari situ tuh. Sekarang udah banyak masjid ya ikut-ikutan juga. Artinya apa ya, mereka membuat juga gitu ya. Ya ikut juga, buat juga. Nah sekarang ini kalau nggak ada Qiyam Lailatul Qadar, malah mereka tanya-tanya, ada nggak? Ada, nagih istilahnya. Lucunya di sini ada yang dulu mengadakan, sekarang nggak mengadakan lagi. Karena takut bid'ah katanya. Dari mana bid'ahnya? Rugi. Karena Nabi nggak biasa di malam-malam itu, bukan seperti malam-malam biasa. Antum sholat habis isya kan begitu ya, setengah jam selesai. Itu di malam-malam lain. Itu Qiyam Ramadan nggak jadi masalah lah. Tapi ada Qiyam Lailatul Qadar. Ini yang lupa kadang-kadang ya. Ada di masjid, salah satu masjid, saya nggak usah sebut masjidnya, yang dulu mengadakan tapi sekarang nggak mengadakan lagi. Saya tanya kenapa? Itu bid'ah Ustadz. Waduh. Ya udahlah, terserahlah. Saya cuma menyampaikan ilmunya aja. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, apalagi antum bisa mengadakannya. Artinya apa? Kalau antum di masjid lain mungkin susah ya, atau di tempat lain. Nah, di sini bisa. Nggak tahu kalau di Mahogany ada juga. Ada di Mahogany. Ada juga ya, malam. Jam berapa mulainya di sana? Jam 2 ya, level 1 berarti. Ya. Ya awal-awal di Medan kita mulai itu tahun 2000-an, 20 tahun yang lalu, yaitu level 1. Ya, lama-lama ya akhirnya kurang ini, naik. Jadi dari jam 12. Dan kita mulai dari yang mudah lah. Memang itu kayaknya susah kan begitu ya. Kita mulai aja dari yang mudah. Artinya apa mudah di sini? Ya kita nggak usah paksakan 11 rakaat. Karena dipaksakan 11 rakaat dari jam 12 sampai jam 4, pegel juga itu. Nabi bisa, tapi mungkin kita nggak bisa. Maka solusinya apa? Memperbanyak rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nggak bisa 1 imam, 2 imam. Kurang 2 imam juga, 3 imam. Nggak jadi masalah supaya ringan. Karena kadang-kadang imamnya yang tepar gitu ya. Dan dari kalau di Pakistan dari jam 10 sampai jam 4 1 imam, bayangkan. 8 rakaat 30 juz, Pak. 8 rakaat 30 juz. Bacaan tartil. Dari jam 10 sampai jam 4. 1 imam. Ya kalau kita 30 juz. 1 Quran selesai gitu. Ada yang lebih ekstrim lagi, tapi itu sangat ekstrim itu. 3 rakaat 30 juz, Pak. 3 rakaat 30 juz. Ya, jadi yang dari 1 sampai 8 rakaat itu 1 juz biasa, normal. Nah, begitu 3 rakaat akhir itu 3 rakaat itu 30 juz. 1 rakaat 10 juz. Hingga memang lamanya berdiri gitu, karena mereka mengejar tulul kunut itu, afdolul qiyam tulul kunut. Ya, supaya lebih sesuai lagi dengan kata-kata koma, berdiri. Memang kondisi berdiri. Baca kan gitu, berdiri. Bayangkan 10 juz 1 rakaat, Pak. Kalau mau coba aja baca Quran antum berdiri kan, selesaikan dari juz pertama sampai juz 10. Ya 10 juz 1 rakaat. Itu makmumnya jatuh bangun, Pak. Ya, saya sekali ikut itu. Ya. Berhasil. Tapi ya itu duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri. Ya. Pegel berdiri duduk gitu ya. Pegel duduk berdiri gitu ya. Imamnya berdiri terus, Pak, enggak pakai duduk.
Saya cuma bisa sekali aja. Tahun depan aduh yang 8 rakaat 30 juz aja lah itu. Di sini 8 rakaat 30 juz nangis semua. Ya kita kata 8 rakaat 1 juz aja udah pada teriak. Kalau di sana ya yang biasa itu 1 malam itu hampir di semua masjid, bahkan bisa saya katakan semua masjid 1 malam itu ya 11 rakaat itu 1 juz. Ada yang 1 malam itu 11 rakaat 2 juz. 2 juz begitu ya. Sehingga ya begitu masuk 10 malam terakhir sudah selesai. Ya, 10 malam terakhir dia mulai lagi. Malam 27 seperti itu. Dan pesertanya ramai membludak, bukan sepi. Orang bukan jera begitu ya. Karena itu sudah tradisi, ya sudah turun-temurun mereka lakukan. Dan saya pelajari juga, ya seperti itulah Nabi sebenarnya. Beliau menghidupkan hidup malam itu, apa maksud hidup? Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Maksudnya apa? Hidup matanya, melek. Ya, hidup suasananya, nggak ada lampu yang padam. Itu maksudnya ahya lailahu. Kadang-kadang kita kan kurang detil menjelaskan ataupun mensyarah hal ini kan begitu ya. Maka saya katakan di beberapa di belahan bumi yang lain, di malam-malam ganjil ini itu hampir nggak ada rumah yang padam lampunya. Hidup, kenapa? Itu mengisyaratkan, menandakan apa? Hidup suasana di rumah itu. Artinya nggak terlelap. Kalau mati lampu kan terlelap Pak, sedang mimpi penghuninya. Dilamun mimpi. Ya. Padahal malam Lailatul Qadar. Ya, saya sedih aja gitu, prihatin. Ada masjid yang sudah melakukannya, akhirnya dihentikan. Alasannya takut itu bid'ah. Dari mana? Saya pikir. Akhirnya mereka mengadakan biasa aja. Habis Isya selesai. Habis itu tidur. Katanya ibadah masing-masing di rumah. Siapa yang bisa godaan di rumah? Kenapa Nabi membiarkan sahabat ikut sholat? Karena itu lebih meringankan. Nabi membangunkan keluarga. Soal ibadah bersama di malam-malam seperti itu. Sampai Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, jika diperlihatkan kepada kau malam itu, apa yang aku baca? Jadi waktunya waktu malam, terutama di separuh terakhirnya, yaitu di apa? Sepertiga malam terakhir. Ya, itu inti kor Ramadan itu di situ itu. Manusia di belahan bumi lain mati-matian ngejar itu, Pak. Sampai mereka seperti itu mujahadahnya. Kita santai. Bahkan banyak yang nggak peduli, lebih peduli pulang kampung, macet-macetan di jalan raya daripada berdesak-desakan di masjid untuk mengejar Lailatul Qadar. Gak ada cerita itu. Kenapa? Karena hari kemenangan itu 1 Syawal udah. Saya ingin mendobrak tradisi yang salah ini. Dan itu masih menjadi kebiasaan ya di banyak masyarakat kita di sini di Indonesia. Jangan-jangan di tengah-tengah keluarga kita juga masih punya pandangan seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah ya. Hingga kita katakan apa ya? Suasana enggak hidup suasana kita katakan akhir Ramadan itu di sini. Sangat disayangkan. Saya sangat menyayangkan masjid yang dulu pernah mengadakan tapi sekarang ditiadakan. Saya nggak perlu sebut masjidnya. Sangat-sangat disayangkan. Seharusnya makin lama makin meriah, orang makin terbiasa, makin nagih. Artinya apa? Makin tahu itulah dia kor Ramadan. Maka Allah secara spesifik menyebutkan waktu ini di dalam sumpah. Ayat apa itu? Siapa yang tahu? Ayat apa itu?
yaitu wal fajri walayalin asyr. Demi fajar dan demi malam yang 10. Tahu malam yang 10 itu malam apa? Malam yang 10, yaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini tafsir yang dipilih oleh Ibn Utsaimin dan banyak ulama. Itu lebih tepat dengan tekstual ayat tersebut, yaitu layalin, malam. Karena ada juga yang mengartikan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi Ibn Utsaimin lebih memilih pendapat 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu yang dimaksud dengan walayalin asyr. Karena di situ Allah bersumpah dengan menyebut waktu-waktu yang utama. Tahu waktu utama ya? Waktu yang enggak biasa, yang berbeda dengan waktu-waktu lainnya. Karena waktu itu Allah yang menciptakan. Antara satu waktu dengan waktu yang lainnya berbeda. Inna rabbakum yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Sesungguhnya Rabb kamu menciptakan apa yang dikehendakinya dan memilih. Al-Quran itu utama enggak? Semua ayat Al-Quran itu utama, betul enggak? Tapi ada ayat yang lebih utama. Ayat apa itu? Ayat kursi. Semua surat di dalam Al-Quran utama. Ya. Tapi ada surat yang lebih utama. Surat apa itu? Al-Fatihah. Jadi antara satu ayat dengan ayat yang lain saja ada beda keutamaan. Antara satu surat dengan surat yang lainnya ada beda keutamaan. Demikian juga antara satu waktu dengan waktu yang lainnya ada perbedaan keutamaan. Jadi di dalam surat ayat ini Allah menyebutkan waktu utama. Misalnya apa? Walayalin asyr, dan demi malam yang 10. Ini waktu utama ini, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi secara khusus di malam-malam ganjilnya. Karena di malam-malam itulah diperkirakan turunnya Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Para jemaah yang kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Maka kita jika dapat Lailatul Qadar, dapat ya, itu sama seperti beribadah tanpa putus, tanpa jeda, tanpa henti selama 83 tahun. Siapa yang mampu? Tanpa jeda, tanpa henti, tanpa putus 83 tahun terus menerus. Gak ada yang mampu. Gak ada. Bahkan umur kita aja mungkin gak sampai 83 tahun. Ya, jadi ini adalah keutamaan yang luar biasa. Maka ada satu kaidah. Kita suka menyia-nyiakan waktu. Itu rugi ya. Karena Allah mengatakan apa? Wal asri innal insana lafi khusrin. Tapi membuang-buang waktu yang utama itu kerugiannya berlipat-lipat. Enggak sama ruginya dengan kita buang-buang waktu biasa. Ya, enggak sama ruginya dengan kita buang waktu-waktu yang lainnya. Kita buang-buang waktu di bulan Sya'ban, di bulan Syawal, ya rugilah. Tapi enggak serugi kita buang waktu di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu, karena itu khusus, itu spesial. Ya, maka kita harus menanti-nantinya dan mempersiapkan diri untuk menyambutnya secara khusus ya, waktu itu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ada ungkapan, kalau saya tanya, mana yang lebih berharga, waktu atau uang? Coba. Mana yang lebih berharga, waktu atau uang? Benar. Ya, ada ungkapan orang barat sana mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Artinya berharga seperti uang, itu maksudnya. Ya. Waktu adalah uang katanya. Wah, berharga ya. Kalau bagi kita mungkin lebih berharga daripada uang, kan begitu. Taib. Lebih berharga daripada uang. Orang kaya kalau bisa beli waktu, dia akan beli waktu. Dia nggak akan beli supercar, sport car,
beli istana, beli ini, beli tanah berhektar-hektar, enggak. Kalau waktu itu bisa dibeli. Ada orang jual waktu gitu ya, dijual waktu, wah kita beli itu. Berebut-rebut orang antri itu. Lebih panjang antrinya daripada antri beli iPhone baru itu, keluaran terbaru gitu. Iya. Tapi sayangnya waktu itu tidak dijual. Not for sale istilahnya. Waktu itu enggak dijual sama pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa taala. Enggak dijual. Karena waktu itu begitu berharga. Ya, Allah enggak menjualnya, tapi Allah memberikannya kepada hamba-hambanya menurut apa yang dikehendakinya. Menurut apa yang Allah kehendaki. Maka dari itu saking berharganya waktu dalam Islam, kita enggak boleh mencela waktu. Enggak boleh mencela waktu. Apa kata Nabi? La tasubbud dahr. Jangan kamu mencela waktu. Fa innama ana huwad dahr. Karena akulah waktu. Artinya apa? Akulah yang menjalankan waktu, menciptakan waktu, memberikan waktu itu kepada kamu. Maka jangan dicela waktu itu. Ya, karena dia berharga, lebih berharga daripada uang. Taib. Sepakat itu ya? Waktu lebih berharga daripada uang. Taib. Bagus. Saya juga sepakat. Taib, saya kasih perumpamaan. Gini. Pahami baik-baik. Kalau ada orang buang-buang uang punya uang, ini uang misalnya. Misalnya ini uang. Uang cus bakar, uang di rumah-rumah dibuang-buang. Apa komentar kita terhadap orang ini? Gila ya, gila ini uang dikoyak-koyak. Jangan-jangan tangkap polisi nanti ntar lagi. Tapi ini bukan uang kan gitu ya. Misalnya itu uang dikoyak-koyak, antum lihat orang seperti itu. Dia bawa tumpukan uangnya dibuang, wah di koyak-koyaknya, hambur-hamburnya begitu ya, nggak bisa disatukan lagi itu. Ya. Apa pandangan antum terhadap orang ini? Apa komentar antum? Gila ini, orang gila ini. Tapi ya itu komentar kita kan, macam-macam lah kan gitu ya. Yang jelas gak ada komentar yang baik kan gitu ya, komentar miring semua, negatif semua. Tapi kalau ada orang buang-buang waktu, antum katakan apa kepada orang itu? Apakah antum katakan gila juga? Hah? Harusnya lebih gila lagi kan gitu ya. Ini orang lebih gila lagi daripada yang itu. Kenapa? Dia buang-buang waktu. Tapi enggak ada orang yang mengatakan dia gila. Bahkan orang-orang berharap, wah enak juga ya. Buang-buang waktu bermalas-malasan kan gitu ya, enak juga ya, saya ingin juga gila seperti dia gitu. Saya ingin seperti dia ini gitu. Itu orang yang buang-buang waktu. Enggak ada orang yang mengatakan gila, padahal dia lebih gila daripada orang yang buang-buang uang tadi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ada enggak yang bilang gila? Enggak ada. Para jemaah yang dimuliakan. Jangan-jangan kita gila juga ini. Saya suka buang-buang waktu kan gitu ya. Ya coba tanyakan aja kepada diri kita. Kalau kita termasuk orang yang masih suka buang-buang waktu, ya hidup bermalas-malasan, ada kesempatan dibuang-buang, ya. Ada waktu Allah kasih 24 jam dibuang-buang, jangan-jangan kita gila. Jangan-jangan kita gila. Lebih gila lagi, saya katakan lebih gila lagi. The real gila istilahnya. Apa sih ungkapannya? Orang yang membuang-buang waktu utama. Ini waktu utama dia buang-buang begitu. Dia tahu ini malam ganjil. Ah udahlah biasa aja. Tidur aja. Ini lebih gila lagi, Pak. Ini lebih gila daripada orang yang buang-buang waktu biasa. Ini untuk memotivasi kita, nggak bisa kita biarkan itu lewat begitu saja. Katakan kepada kita, jangan
terlelap, jangan terlelap. Katakan kepada mata, ya. Nah demikian. Katakan kepada badan kita. Jangan rebah mata, jangan tertutup, gitu. Kenapa? Ini waktu utama. Saya nggak mau jadi orang yang paling gila. Kenapa? Membuang waktu yang utama. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Jadi sangat disayangkan ya. Jadi bagaimana masjid itu? Ya biasa lagi, kembali lagi. Sholat habis isya, habis itu bubar, tidurlah. Di rumah jangan ceritalah di rumah. Kalau udah ketemu kamar pakai AC, ada selimut, bantal empuk, ya, guling empuk, kasur empuk. Terbenam, Pak. Apa? Terbenam, terhanyut dalam mimpi, kan gitu ya. Selesai sudah, bangun-bangun azan subuh itu kalau bangun. Enggak sahur-sahur lagi gitu ya. Apalagi udah mendekat-dekat lebaran, fokusnya enggak ke situ, itu lebih parah lagi, Pak. Lebih parah lagi, enggak kepikiran ngejar-ngejar Lailatul Qadar, ngejarnya apa? Hari kemenangan di kampung katanya. Hari kemenangan. Ini sebutan yang enggak tahu lah saya katakan. Dari mana itu sebutan? Siapa yang mulai itu? Lisan siapa yang mulai menyebut-nyebut seperti itu? Karena dampaknya itu orang rugi jadinya. Kenapa? Ya seperti tadi, tradisi mudik. Ya mudik sih boleh hukumnya, cuma antum gara-gara itu membuang waktu utama, itu adalah kegilaan. Maka saya katakan, saya kasih perumpamaan itu supaya kita nggak mau jadi orang gila dan nggak akan melewatkan waktu utama. Nah, ada satu rahasia di surat Al-Fajr itu, ya. Jadi ini, ntar dulu. Ya. Ada satu rahasia di surat Al-Fajr. Mungkin kita sering baca surat Al-Fajr, imam sering membacanya di masjid. Tapi kadang-kadang kita terluput faedahnya. Ini khusus untuk orang yang hadir hari ini aja. Edisi spesial. Supaya terlecut ya, supaya kita nggak mudah melewatkan waktu utama. Katakan gila saya kalau saya lewatkan ini. Seperti orang yang buang-buang uang itu, saya katakan dia gila. Ini gila saya kalau saya lewatkan ini, itulah kira-kira. Supaya terlecut, termotivasi. Kadang-kadang kita suka lemah. Udahlah Ramadan depan kan masih ada, tidur aja lah kan gitu ya. Ya, kita kadang-kadang suka bermain-main dengan waktu. Kita nggak tahu waktu itu ada atau tidak kan begitu ya. Ini aja kita dapat sakit barulah sadar gitu. Kenapa? Ya waktu sehat jangan dibuang-buang. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Hingga kita tidak menjadi orang yang suka buang-buang waktu. Apalagi waktu utama. Ada kaidah yang saya sampaikan pagi ini. Antum buang waktu itu adalah kerugian. Rugi. Tapi akan lebih rugi lagi, berlipat-lipat ruginya, termasuk orang yang celaka adalah orang yang buang-buang waktu utama. Nah, di dalam surat Al-Fajr Allah menyebutkan waktu-waktu utama. Mulai dari apa? Wal fajri, demi fajar. Ada 3 waktu di situ Allah sebutkan. Wal fajri, walayalin asyri, wal laili idza yasr. Yang pertama dulu, wal fajri, demi fajar. Fajar ini peralihan antara siang dan malam. Ada apa dengan fajar? Fajar adalah waktu utama. Mulai dari terbit fajar itu hingga fajar itu berakhir, yaitu syuruk. Kita baru menjalani waktu fajar, udah syuruk sekarang. Begitu tiba waktu fajar ada sholat 2 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Sholat sunat, walaupun ini sholat sunat. Apa itu? Sholat sunat fajar namanya. Rok'atal fajri, Nabi menyebutnya rok'atal fajri, 2 rakaat fajar. Ada apa dengan 2 rakaat fajar? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka Nabi tidak pernah meninggalkannya saat mukim maupun safar. Bahkan ketika Nabi berada di atas kendaraan. Tidak ditinggalkan ini, Pak. Kenapa? Ini enggak sama seperti sholat-sholat sunat rawatib lainnya.
Nabi meninggalkannya. Waktu safar Nabi meninggalkan sholat qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ditinggalkan semua. Sholat sunat fajar ini tidak ditinggalkan Nabi. Apa kata Aisyah? Nabi tidak pernah demikian ketat menjaga sebuah sholat seperti Nabi menjaga sholat sunat fajar itu. Itu awal waktu fajar. Selesai kita mengerjakan itu, ada apa? Sholat fajar. Apa sholat fajar itu? Iya. Malaikat menyaksikan. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Malaikat. Malaikat apa? Malaikat siang dan malaikat malam. Berkumpul, ini di masjid ya, bukan di rumah. Orang yang sholat fajar di masjid berjamaah. Itu disaksikan malaikat. Mereka sholat itu disaksikan malaikat. Cuma sholat ini saja, sholat yang lainnya enggak. Asar, maghrib, isya, zuhur enggak. Fajar ya. Ini waktu fajar ya, maka Nabi bersumpah demi fajar. Allah bersumpah demi fajar. Selesai sholat fajar, makanya ya, ada sahabat yang mengkodok sholat sunat fajar setelah sholat fajar. Ya, karena saking nggak mau terluputnya, tapi nggak jadi kebiasaan ya. Nah, selesai sholat fajar, ada apa? Nabi itu biasa zikir, doa dan zikir di tempat sholat beliau sampai terbit matahari, berakhir waktu fajar. Itulah waktu zikir pagi namanya. Waktunya itu. Jam 9 antum zikir pagi, kesiangan itu. Makanya kalau antum bangun setelah syuruk, orang bilang bangun kesiangan, bukan kepagian. Kalau sekarang antum bangun, wah, apa kata orang? Wah, kesiangan dia, bukan kepagian kan? Ya, udah habis waktu pagi baginya gitu. Jadi Nabi duduk di tempat sholat. Nah, tadi kita ya melewatkan waktu fajar dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan fajar kita berkah, kan begitu ya. Nah, ada doa yang selalu dibaca Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Itu rangkaian ibadah Nabi mulai dari terbit fajar sampai berakhir waktu fajar. Full. Apa? Full. Hingga Nabi mengatakan, burika li ummati fi bukuriya, diberkati umatku pada waktu paginya, itu waktu fajar ini. Itu waktu berkah. Maka Ibnul Qayyim dan ulama-ulama lainnya ya memastikan makruh hukumnya orang yang menghabiskan waktu ini dengan tidur. Maka kalau ada yang punya kebiasaan tidur setelah sholat subuh, hentikan kebiasaan itu. Rugi, itu waktu utama. Maka katakan kepada mata, buka. Jangan terlelap. Ini waktu utama, beda. Kalau kadang-kadang kan bawaannya apa? Ya ngantuk kan gitu ya. Badan ini mau rebah rasanya, mata ini mau tidur gitu. Lawan itu. Ini waktu utama, jangan disia-siakan. Gila saya kalau saya lewatkan itu. Ini cara untuk memotivasi diri lah. Mungkin berhasil kan begitu ya. Tapi kadang-kadang kalah juga, tidur juga kan gitu ya. Ini waktu berkah. Waktu berkah, makanya para sahabat ya menghabiskan waktu itu dengan cara seperti itu. Setelah itu antum mau tidur silakanlah tidur kan gitu ya, sudah syuruk, udah terbit matahari ya, mau tidurlah ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi waktu berkah ini jangan dilewatkan. Ya, nah begitu Nabi menghabiskan waktu di waktu fajar ini, ya karena dia penuh dengan kebaikan. Salat sunnahnya lebih baik daripada dunia seisinya. Salat wajibnya disaksikan malaikat siang dan malaikat malam. Ya, dua malaikat yang akan membawa catatan amal salat subuh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian apa? Setelah itu adalah waktu berkah. Waktu zikir pagi ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Nah kemudian walayalin asyar. Nah ini yang kita bicarakan tadi, yaitu demi malam yang 10. Demi malam yang 10. Itu waktu utama. Ya, jangan dilewatkan. Katakan kepada diri kita, gila saya kalau saya lewatkan ini dengan terlelap.
atau ya sibuk dengan yang lainnya. Gila saya. Bahkan gila yang paling gila begitu ya. Tahu gila? Ya itulah dia. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apa? Yang ketiga, waktu yang ketiga yang Allah sebutkan dalam sumpah tersebut, surat Al-Fajr. Ya, wasyafi wal watr, tahu artinya apa? Demi yang genap dan yang ganjil, yaitu makhluk dan khalik. Makhluk yang menjalani waktu, khalik yang menciptakan waktu. Demi yang genap itu apa? Makhluk. Demikian tafsirnya. Water, witr. Dalam qiraah lain dibaca witr. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah witir. Jadi Allah bersumpah demi makhluk yang menjalani waktu dan demi Allah yang menciptakan waktu. Ya. Nah, kemudian apa? Ya, ini waktu yang ketiga yang disebutkan, waktu utama yang ketiga, wal laili idza yasar. Dan demi malam apabila malam itu apa? Berlalu. Maksudnya apa berlalu? Hah? Maksudnya apa berlalu? Apa maksudnya berlalu? Hah? Nggak tahu. Lewat. Iya. Dan maksudnya adalah ya, itu kadang-kadang penerjemahan itu bisa menyebabkan distorsi pada makna, gangguan pada makna. Yasr dalam bahasa Arab artinya itu berasal dari kata sair, yaitu berjalan di malam hari. Itu asal katanya. Yasr diambil dari kata sair, yaitu apa? Orang yang berjalan di malam hari. Maka ini satu kinayah, kiasan. Allah bersumpah demi malam yang berjalan melewati kita. Berjalan melalui kita, bukan berlalu pergi, enggak. Berjalan dia melalui kita, melintasi kita. Tiap malam itu berjalan melewati kita. Ada apa dengan waktu malam? Jadi kata-kata berlalu di sini aslinya berjalan melalui, melintasi, Pak. Bukan pergi, bukan. Ya seperti kata berhala. Di Medan ada Pulau Berhala. Tahu enggak Pulau Berhala? Pulau Berhala tahu ya? Pernah ke sana? Pulau Berhala. Siapa yang dari Medan? Antum dari Medan. Tahu Pulau Berhala ya? Tempat wisata. Itu perbatasan Malaysia Indonesia itu. Indah pulaunya. Saya pernah ke situ. Ya, itu ada pos TNI di situ karena mereka gabut juga. Akhirnya pulau itu dibuka untuk wisata. 4 jam itu dari bibir pantai Selat Malaka, dari pantai yang paling dekat Pantai Labu itu ya. Dari Pantai Labu itu ada pelabuhan itu namanya Pantai Labu ya di Medan. Itu ke situ 4 jam, Mbak. Ke tengah laut itu 4 jam. Naik speedboat itu. Naik boat besar itu. Ya tengah-tengah memang, Pak. Jadi memang bersih itu. Untuk snorkeling ikan-ikan itu dijaga TNI, karena penting itu tempat strategis. Tapi masuk wilayah Indonesia dia. Nah disebut pulau itu Pulau Berhala. Kenapa pulau ini disebut Pulau Berhala? Apa yang ada dalam benak antum? Banyak berhala. Yang langsung nyantol ke kepala kita kan apa? Oh pasti ada berhala di sana, kan begitu ya? Mungkin ada pohon yang dikeramatkan, ada batu yang dipuja, kan begitu ya? Nah mungkin kan begitu ya? Dari kata-kata berhala itu. Ternyata tidak. Saya tanya sama para penjaga di sana ya, TNI atau tentara di sana. Bang, di sini ada berhala enggak? Apa katanya? Enggak ada. Saya udah keliling ini, enggak ada berhala. Ya, di sana juga bukan tempat orang datang untuk bersemedi, melakukan pemujaan dan lain sebagainya seperti di Alas Purwo, enggak. Enggak ada apa-apa di sana, ya ada pohon. Ya. Enggak ada berhala sama sekali, enggak ada kaitannya sama sekali dengan berhala. Lalu kenapa pulau itu dikatakan Pulau Berhala?
Itu mitos itu. Orangnya siapa, pernah dia ke situ apa enggak, mungkin enggak tahu kita kan gitu ya. Karena yang tahu pulau itu hanya pelaut. Dia di tengah. Apa yang disebut di Google itu ngarang-ngarang itu. Antum pasti lihat Google kan. Ngarang-ngarang itu. Itu pulau di tengah laut, Pak. Datang ke situ 4 jam pakai kapal besar dan itu pun harus menerjang ombak yang luar biasa tinggi juga. Enggak sembarangan. Pelaut yang tahu pulau itu. Para pelaut yang tahu itu pulau. Lalu kenapa dia dikatakan pulau berhala? Ya, nah ini kadang-kadang awalan itu ya, kadang-kadang jadi mengelirukan itu bagi sebagian orang. Seolah-olah itu bukan imbuhan ya, itu. Itu himbuhan sebenarnya. Seperti berlalu tadi ya. Asal katanya apa? Lalu. Antum tambah imbuhan apa? Jadi lalu. Nah di sini juga sama kasusnya. Nah, berasal dari kata hala. Hala itu bahasa Melayu kuno, artinya arah. Itu masih dipakai di Malaysia kata-kata hala itu, hala tuju, arah tuju, hala tujuan. Ya, itu bahasa Melayu. Dulu kan pelaut-pelaut itu orang Melayu ya, termasuk yang di pesisir Sumatera maupun pesisir daratan Malaysia ya, Malaka, orang Melayu. Jadi para pelaut itu kalau melihat pulau itu berteriak, berkata, berhala, berhala. Artinya apa? Berarah. Nah, itu bahasa Malaysia sebenarnya. Artinya apa? Tempat untuk menentukan arah. Ya lihat pulau itu, maka para pelaut aja yang tahu itu. Di tengah-tengah dia, Pak. Maka orang akan mengatakan berhala. Akhirnya pulau itu disebut pulau berhala. Dari imbuhan kata tambah hala. Ya, bukan datuk berhalu itu ngarang-ngarang itu Pak. Enggak entah pernah enggak si datuk itu ke situ kan gitu ya. Karena hanya pelaut yang tahu itu. Memang tempatnya di tengah betul itu. Tersembunyi itu pulau itu. Hanya pelaut yang tahu itu. Para jemaah ini. Itu asal usulnya. Nah, saya kembali lagi ke sini. Nah, di dalam penerjemahan ayat tersebut juga kadang-kadang kita keliru mengartikannya. Walaili idza yasar, dan malam apabila berlalu. Seolah-olah artinya apa? Dan malam apabila malam itu pergi. Padahal enggak. Allah bersumpah di sini demi waktu malam sepenuhnya. Apabila malam itu mulai berlalu melewati kita. Ada apa dengan malam? Malam itu waktu istimewa. Berbeda dengan waktu-waktu lainnya. Seperti waktu siang. Ada apa dengan waktu malam? Apa yang istimewa di waktu malam? Bintang-bintang. Yaitu turunnya Allah ke langit dunia. Apakah setiap waktu Allah turun ke langit dunia? Jam 3 siang, jam 12 siang, jam 9 pagi, jam 8 malam? Enggak. Di sepertiga akhir malam. Itu waktu spesial, waktu khusus, waktu istimewa, waktu utama. Ya, sepertiga akhir malam itu. Walaili idza yasar, dan malam apabila malam itu mulai berjalan melewati kita, ya, khususnya di apa? Di waktu ujungnya. Sepertiga akhir malam itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, macam-macam beragam manusia yang dilewati oleh malam. Ada yang melek tapi sibuk main handphone karena untuk menghabiskan kuota. Maklumlah, kuota internet terutama YouTube gratis malam-malam. Ada yang nunggu siaran langsung sepak bola. Ada yang malam-malam melek tapi bengong. Ada juga. Melek dia tapi bengong. Ada yang malam itu berjalan melaluinya, dia tertidur lelap. Telinganya dikencingi setan. Ada yang malam berjalan melalui dia berdiri tegak mengerjakan sholat, berdoa.
Macam-macam ragam manusia yang dilewati oleh malam. Kita masuk ragam yang keberapa? Masuk ragam yang keberapa kita? Masuk semua. Masuk semua. Ragam-ragam jadinya ya. Ya, jadi itu waktu utama. Artinya apa? Kadang-kadang gini ya. Kita itu apalagi usia-usia 40 tahun ke atas, 50 tahun, 60 tahun. Itu kalau bangun malam nggak bisa tidur lagi, Pak. Betul ya? Kadang-kadang kan kita mudah bangun malam ini kalau sudah tua ini. Sudah tuir kan gitu ya. Ya, mudah nggak seperti anak muda mungkin ya. Tidur itu bablas sampai pagi gitu ya. Anak muda lah kan itu ya. Kalau kita udah tua gini apalagi udah banyak sakit-sakitannya, kadang malam itu terbangun, buang air lah kan begitu ya. Nah, kadang-kadang ya memang faktor umur lah ya, tidur itu capek juga, terutama bagi orang yang sudah berusia. Betul Pak ya? Kalau kita bangun malam kira-kira nggak bisa tidur lagi ya, susah kan begitu ya. Nah, apa susahnya kita bangun untuk apa? Sholat. Nggak susah sebenarnya, bangun untuk berdoa, karena itu waktu utama. Katakan kepada diri kita, gila saya kalau lewatkan ini waktu. Kenapa? Ini waktu utama. Maka katakan kepada mata, jangan terpejam. Katakan kepada badan, jangan terbaring. Kenapa? Ini waktu utama. Gila saya kalau saya lewatkan ini. Kerjakan minimal 1 rakaat, bangun, wudhu. Kita kadang-kadang bangun jam 3 Pak ya. Jam 3 itu udah pegel-pegel badan. Maklumlah faktor usia. Bangun jam 3 itu, ini saya rasakan, udah pegel-pegel badan Pak. Gak bisa tidur lagi. Dipaksakan tidur pun susah. Gak tahu kenapa, antum mungkin merasakannya juga. Iya, udah pegel-pegel badan, gak bisa tidur lagi. Ya, itulah dia namanya, umur ini gak bohong memang. Ya, maka gak susah sebenarnya bangun, hidupkan keran, apalagi di rumah ada air panas, air hangat kan begitu ya, nggak susah itu. Nah, mandi lebih bagus lagi, sholat, doa, ya itu waktu di mana Allah turun ke langit dunia menantang hamba-hambanya untuk apa? Berdoa. Siapa yang mau minta ampun kepadaku, aku ampuni. Siapa yang mau memohon kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku ijabahi doanya. Itu waktu khusus istimewa, enggak terjadi di waktu-waktu lainnya. Ini waktu utama. Maka membuang-buang waktu utama itu adalah sebuah kegilaan. Yang lebih gila daripada orang-orang yang buang-buang waktu secara umum. Lebih gila daripada orang yang buang-buang uang. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ternyata ya waktu itu belum begitu berharga bagi kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Nah, itu sajalah mungkin ya faedah ya. Mohon maaf ya kita ini edisi khusus Ramadan ya. Awal Ramadan supaya memotivasi kita semua. Kadang-kadang siapa lagi yang motivasi diri kita selain kita sendiri kan begitu ya. Nah tadi kita bicara kalau antum selama ini mengkaji wal asri innal insana lafi khusrin, itu kajian level pertama. Nah ini saya kasih level keduanya. Ya, Allah bersumpah juga di dalam ayat yang lain, surat yang lain dengan menyebut waktu-waktu yang utama. Artinya apa? Ini sama sekali nggak boleh kita lewatkan. Ya, nah demikian. Kerugiannya berlipat-lipat seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, ingat buang-buang uang itu adalah gila. Buang waktu seharusnya lebih gila lagi. Buang waktu yang utama ini kegilaan yang nyata. Wallahu alam. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.